Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila bina wa syafina Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati walidatihi al-kiram wa khususan ila mu'allif al-kitab wa khususan ila syarih hadzal kitab at-Tuhfatus Saniyah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid bi anna Allah yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatin fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktabu adadal hadirin wa dakhril dakhirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad daraq wa ya ahlul batin wa ya ahlan nabat wa ya ahlan nur. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qaribah. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Kita melanjutkan mudzakirah kitab Tuhfatus Saniyah ke alamatnya i'rab rafa, alamat niyabah. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang anwaul i'rab beserta tempatnya. Anwaul i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Kemudian tempatnya ada yang mukhtas dan ada yang mustarak kemarin ya. Yang mukhtas, yang mustarak itu cuman rafa sama nasab. Artinya apa? Rafa sama nasab itu bisa masuk di isim dan bisa masuk di fi'il. Kenapa kok nggak bisa masuk di huruf? Karena huruf itu mabni, nggak bisa di i'rab. Kullu harfin mabniun lil bina wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Nah, terus kemudian yang mukhtas itu i'rab khafad atau i'rab jar sama i'rab jazm. Itu mukhtas, artinya khusus. Kalau yang khafad itu khusus ke isim, yang jazm khusus ke fi'il. Nah, terus kenapa alasannya di situ dibedakan antara khafad, kenapa dibedakan mustarak dengan mukhtas? Nah, bahwasanya isim, kita tahu isim itu kalimat dalatun ala maknan fi nafsiha bi ghairi muktarinin bi zamanil azminah bi salasatil azminah gitu kan. Yaitu isim yang kalimat yang menunjukkan terhadap makna dirinya sendiri kemudian tidak bersamaan dengan zaman. Kalau fi'il itu bersamaan dengan zaman. Nah, dalam pembahasan khafad kita flashback kemarin sedikit. Dalam pembahasan khafad itu kenapa kok khusus terhadap isim dan jazm khusus terhadap fi'il? Karena gini, isim itu khafif, dikatakan khafif karena apa? Karena dia tidak mengandung zaman. Fi'il itu sakil karena dia mengandung zaman. Sehingga kemudian ada bahasa muadalah atau ditakdil ya, diimbangkan antara isim dengan fi'il. Jadi i'rab yang khusus tadi itu sebagai pentakdilan antara isim yang ringan kemudian dikasih i'rab yang berat, yaitu jar. Jar itu kan kalau alamat aslinya kasroh. Kasroh itu berat, makanya dikasih ke isim. Terus kalau jazm itu ringan, makanya dikhususkan ke fi'il kayak gitu. Itu faedah sedikit dari kitab Rawdatus Sibyan. Rawdatus Sibyan hasyiah ala Mukhtasar Jidan. Mukhtasar Jidan itu syarahnya Jurumiyah. Jadi itu pembahasan tentang kenapa kok kenapa dimukhtaskan dan ada yang mustarak kayak gitu. Terus kemudian kita lanjut yang kemarin juga pembahasan tentang masuk ke bab alamatil i'rab. Bagaimana kita tahu ini i'rab rafa, nasab, jar, jazm?
Ya kita harus tahu tanda-tandanya dulu kayak gitu. Tanda-tanda, dan setiap tanda itu nanti ada tempatnya, ada tempat pembagian dari di dalamnya, di dalam dari alamat tersebut. Kita sudah menyelesaikan 2 tanda kemarin, di i'rab rafa, dhammah, wawu. Sekarang kita ke pembahasan alif, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ke niyabatul anid dhammah, niyabatul wawi anid dhammah, niyabatul alif anid dhammah. Oh ya. Niyabatul alifi anid dhammati. Yang mau baca silakan. Ahlan. Bismillah. Wa mal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Takunul alifu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'in wahidin. Wa al-ismu al-musanna nahu hadara as-sadiqani. Fasadiqani musannan wa huwa marfu'un li'annahu fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Lanjut. Al-musanna huwa ismun kullu ismin dalla 'ala isnaini aw isnataini bi ziyadati fi akhirih aghnat hadhihi ziyadatu 'ala al-'atifi wal ma'tufi lahu aqbalal umarani wal hindani fal umarani lafdun dalla 'ala isnaini ismu kulli wahidin minhuma umaru bisababi wujudi ziyadati fi akhirih wa hadhihi ziyadatu hiya al-alif wan nun wa hiya tughni 'anil ityani bi wawil 'athfi wa takriril ismi bihaisu taqulu hadara umaru wa umaru wa kadzalika al-hindani fa huwa lafdun dalla 'ala isnataini kullu wahidatin minhuma ismuha hindun wa sababu dalalatihi 'ala dzalika ziyadatul alifi wan nuni fil misali wa wujudul alifi wan nuni yughnika 'anil ityani bi wawil 'athfi wa takriril ismi bihaisu taqulu hadarat hindun wa hindun. Oke. Bismillah. Allah isnaini Bismillah. Terus kemudian biziyadatin fi akhirih. Terus kemudian agnat hadhi ziyadah anil atif wal ma'tuf. Oke. Terus kita lanjut ke i'rab rafa. Tandanya pakai yang tandanya alif. Berarti ini yang asli. Ingat, ini berarti niyabah atau apa kemarin? Far'un. Nah, terus yang alif ini kita perlu mengupas takrif dari setiap tempatnya. Karena apa? Karena supaya nanti di nasab itu nggak perlu lagi, di jar itu nggak perlu lagi. Oke. Karena sama nanti ya juga kita temukan isim tasniyah juga di i'rab nasab, kita juga nanti temukan di i'rab jar. Supaya tidak terlalu supaya biar kita lebih mengenal lebih dalam lagi, berarti kita harus tahu takrif dari musanna atau isim tasniyah. Yang pertama ismun dalla 'ala isnaini aw isnatain. Satu. Isim yang menunjukkan terhadap dua, arti dua atau dua sama. Tapi bedanya apa dalam pentakbiran ini? Berarti memberi isyarah terhadap yang pertama ini berarti muzakkar, ini muannas. Gitu. Terus biziyadatin fi akhirih, ketambahan di akhirnya. Ini ada berarti ada dua. Yang nomor dua biziyadatin fi akhirih, ketambahan akhirnya. Akhirnya ini apa? Tarik di atas alif dan nun, kita kasih harokat ani zaidani kan gitu biasanya. Alif dan nun, terus kemudian atau ya dan
Ya dan nun. Oke. Ini apa namanya? Berarti ini tingkah rofaknya. Ini tingkah nasab dan jar. Cuman ini kita masih belum kita bahas. Jadi kita fokus ke ini dulu. Terus kemudian agnat hadhihi ziyadatu anil atifi wal ma'atifi. Maksudnya apa agnat? Agnat itu lafadz yang makna dengan lafadznya. Artinya kayak gini. Agnat, goni itu artinya kaya atau apa? Ya kaya ya bahasanya. Orang kaya itu jadi dia bermakna. Lafadz ini yang penting. Lafadz agnat ini unik karena kalau dia dibahasakan agnat atau gonia ya gena, gonia ya geni atau ya gena, gonia ya geni atau gonia ya gena. Coba nanti dicek di ini ya di kamus. Nah agnat atau goni itu lafadznya dia positif tapi maknanya itu negatif. Contohnya kayak gini, agnat berarti kan kaya akan sebuah ziyadah atau secara lafadz ya, kalau kita ngerti secara lafadz. Tapi arti yang sebenarnya bukan kaya akan ziyadah tambahan, bukan, tapi apa? Tidak membutuhkan. Artinya tidak membutuhkan karena apa? Karena orang kaya itu banyak butuhnya atau banyak nggak butuhnya? Banyak nggak butuhnya. Orang sudah kecukupan nggak butuh apa-apa, gitu loh maksudnya. Jadi itu bahasa yang unik ya, termasuknya agoni ini atau agnat. Dia lafadznya positif tapi maknanya itu negatif, gitu. Jadi tidak perlu adanya ziyadah dalam atau dari pengatofan huruf atof dan maktuf. Nah, contohnya apa? Contohnya Meja. Zaidani, kita tarik di atas. Kita tarik di atas di sini. Zaidani kayak gini. Itu sama dengan Zaidun wa Zaidun. Zaidun wa Zaidun. Ini nggak perlu dihilangkan. Jadi apa jadinya Zaidani? Itu maksud dari agnat hadhihi ziyadah anil atifi wal ma'atif. Kayak gitu. Oke. Terus gini. Ma'atif atau ma'tuf? Di situ apa? Ma'tuf. Ya, ma'tuf. Atau ini berarti pakai jamaknya ya. Ma'tuf. Ma'atif mungkin di jamu ini kalau misalkan. Ya, di jamaknya. Agnat hadhihi ziyadah anil atif wal ma'tuf. Terus nawa akbalal umrani. Oke. Terus akbal umrani awal hindani. Nah, dicontoh di akbal umrani wal hindani itu menunjukkan, mengisyarahi berarti al umrani itu mudzakkar, al hindani itu muannas. Berarti bisa tasniyah itu bebas, enggak harus mudzakkar aja, enggak harus muannas saja, tapi bisa mudzakkar, bisa muannas. Al umrani lafdun dalla ala ini udah dibaca. Minhuma Umar bisabab wujud ijadah fi akhiri wa hadhihi ijadah wa hiya al-alif wan nun wa hiya tugni anil ityani bi wawil atfi wa takriril ismi bi haitsu taqulu hadara Umaru wa Umaru. Itu contoh seperti tadi Zaidan wa Zaidan wa kadzalika Zaidun wa Zaidun wa kadzalika al-hindani fa huwa lafdun dalun lafaz terhadap dua perempuan kullu wahidatin setiap salah satunya minhuma kullu wahidatin minhuma ismuha Hindun. Setiap salah satunya memiliki nama Hindun. Wa sababu dalalatihi, sebab adanya dalalah itu ala dzalika ziyadatul alifi wa nuni fil misali. Jadi adanya alif sama nun di belakangnya. Zaidani misalnya alif dan nun. Kenapa dikatakan tasnya? Karena ada tambahan alif dan nun. Terus wa wujudul alif wan nun yugnika anil ityani biwal atfi wa takril ismi bihaisu. Dan adanya alif dan nun itu cukup, artinya nggak perlu adanya atof
kayak gini zaidun wa zaidun kayak gitu. Terus kita lanjut ke niyabatun nuni fid dhammati anid dhammati. Ini mafhum ya? Lanjut. Mau ganti atau terus? Terus. Oke. Sampai selesai. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirrafi fil fi'il mudhari idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannasati al-mukhatabati. Wa aqulu takunu nunu alamatan ala anna al-kalimata allati hiya fi akhiriha marfu'atan fi mawdi'in wahidin wa huwa al-fi'lu al-mudhari wa al-musnadu ila alif isnaini aw awil isnataini aw al-musnadu ila wawi jama'ati dzukuri awil musnadu ila ya'il muannasati al-mukhatabati. Amal musnadu ila al-musnadi. Oke, bentar. Jadi dalam kita lanjut ke pembahasan dhammah, waw, alif terus kemudian nun. Di nun ini, di alamat yang keempat ini, itu dia berbeda sama alamat yang di alif, waw dan dhammah. Ya berbeda. Kalau dhammah itu ada nanti ada tadi kemarin itu kita sudah bahas bahwasanya tandanya ada tempatnya ada 4 isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim sama fiil mudhari. Nah, di nun ini kita temukan juga fiil mudhari. Tapi apakah sama fiil mudhari yang di sini sama fiil mudhari yang di dhammah? Beda. Bagaimana kriteria fi'il mudhari yang ditandanya dengan nun ini? Nah, takunu an-nunu alamatan ala anal kalimata allati hiya fi akhiriha marfu'atun fi mawdi'in wahidin wa huwa al-fi'lu al-mudhari'u al-musnadu ila alifil isnaini awil isnataini. Oke, berarti di sini ada qaid yang pertama yattasilu ila aliful isnaini atau isnataini, berarti buat perempuan. Terus kemudian yang kedua wawi jamaah. Terus yang ketiga ya muannasah mukhatabah. ya ul muannasa al mukhatabah. Oke. Terus lanjut. Amal musnadu ila alif isnaini fa nahu as-sadiqani yusafirani godan wa nahu antuma tusafirani godan wa qawluna yusafirani wa kadza tusafirani fi'lun mudhari'un marfu'un bi tajarrudihi minan nasib wal jazm wa alamat rafihi subutun nun wa alif isnaini fa'ilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa qad ra'aita anna al-fi'la al-mudhari'a al-musnada ila alif isnaini qad yakunu mabdu'an bil ya'i lidalalati 'ala al-ghaibati kama fil misalil awwali. Wa qad yakunu mabdu'an bit ta'i lidalalati 'ala al-khitabi kama fil misalis tsani. Oke. Nah, dari 3 penyandaran ini, jadi fi'il mudhari kita contohkan di situ apa? Gampang, yadribu. Kata lafaz yadribu. Berarti lafaz yadribu ini kalau disambung dengan aliful isnain atau awil isnatain, jadi contohnya apa? Yadribani. Ini satu ya. Yadribani. Tadribani. Oke. Ini kita berarti sudah ketemu yadribani sama tadribani. Contohnya di situ yusafironi sama tusafironi. Terus lanjut amal musnad. Wa amal musnadu ila alif isnataini fa nahu al-hindani tusafirani godan wa nahnu antuma ya hindani tusafirani godan. Tusafirani bil misalaini fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nun wal alifu fa'ilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa minhu ta'lam annal fi'la al-mudhari'a al-musnada ila alif isnataini la yakunu mabdu'an illa bitta'i lidalalati ala ta'nisil fa'il
sawa'un akana ghaiban kal misalil awwali am kana hadiran mukhataban kal misalis tsani. Oke, itu yang pembagian yang kedua. Jadi ada musnad ila alifil isnain. Di sini tusafironi berarti gini. Yang di awal amal musnad ila alifil isnain yang berarti untuk mudzakkar itu wa alamatu raf'ihi yang tusafironi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Ingat-ingat kalau ada fi'il mudhari' dia enggak kemasukan amil nasib sama amil jazim berarti dia marfu'un. Siapa yang merofakkan? Amil maknawi tajarrud. Oke. Jadi fi'il mudhari' itu selamanya dibaca rafa selama enggak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Kalau sudah kemasukan dari kedua salah satu dari dua itu maka berbeda. Ya, entah itu yang masukin nasib berarti nasab. Kalau yang masukin amil jazm berarti jazm. Kalau enggak dimasukin apa-apa berarti rafa. Dan siapa yang merofakkan? Amil maknawi tajarrud. La wa alamatu raf'ihi subutun nuni wa aliful isnaini fa'ilun. Berarti di yadribani sama tadribani ini di sini ada dua kalimat. Oke. Ada dua bukan. Jadi di sini ada terkibnya gini. Yadribani berarti di sini fi'il, terus fa'ilnya alif gitu. Nunnya ini tandanya ya. Nunnya ini tanda dari rafa. Yadribani berarti fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Terus wal alifu fa'ilun. Kayak gitu. Itu cara nyerapnya. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Terus waqad ra'aita annal fi'lal mudhari'a al musnada ila alifil isnaini qad yakunu mabdu'an bil ya. Pertama diawali dengan ya. Liddalalati alal ghaibah, berarti ini menunjukkan terhadap ghaibah. Terus kemudian contoh yang pertama, waqad yakunu mabdu'an bi ta' liddalah alal khitab. Berarti ini untuk khitab atau mukhatab. Untuk khitab. Terus wa amal musnadu ila alifil isnataini. Ini yang apa namanya? Tadi ada aliful isnain sama aliful isnatain. Kalau yang aliful isnatain berarti dia gambarannya cuman ini. Wa minhu ta'allam annal fi'lal mudhari'a al musnada ila alifil isnataini la yakuna mabdu'an illa bi ta' lidalalati ala ta'nisil fa'ili. Berarti contohnya cuma satu. Kalau tadribu berarti tadribani itu al-hindani tusafirani. Ya. Dan gini, sawaun akan ghaiban am kana hadiran mukhataban. Entah berarti di sini ada dua tempat, entah itu dia gaib atau dia khitab atau hadir gitu ya. Berbeda sama kalau yang di aliful isnain. Kalau aliful isnain dia harus dibagi jadi dua. Ada yang ini mudzakkar ya, yang ini mudzakkar, ini muannas. Ini muannas. Alifnya ini muannas. Alif yang ini aliful isnain, kalau ini aliful isnatain. Terus yang ketiga lanjut. Wa amal musnadu ila wawil jama'ati fanahu ar-rijalul mukhlisuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Wa nahu antum taqumuna biwajibikum. Fa yaqumuna misluhu taqumuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Wa wawul jama'ati fa'ilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa minhu ta'allam anna al-fi'la al-mudhari'a al-musnada ila hadhihi al-wawi qad yakunu mabdu'an bil ya'i lidalalati 'ala al-ghaibati kama fil misal al-awwali qad yakunu mabdu'an bit ta'i lidalalati 'ala al-khitab kama fil misal tsani. Oke. Berarti kalau yang di mana ini yang sambung dengan wawu jamaah
yang sambung dengan wawu jamaah kita jadikan ini ya, sambung dengan wawu jamaah kita sesuaikan sama kitab aja. Sambung dengan wawu jamaah berarti yadribuna sama tadribuna gitu kan, tadribuna. Yang yadribuna berarti untuk kita baca wa minhu ta'allam annal fi'al mudhari'a al musnada ila hadhil wawi qad, terkadang dia diawali dengan ya, berarti menunjukkan terhadap goib gitu. Tadribuna diawali dengan ta, berarti itu menunjukkan idalah alal khitab. Oke. Terus kemudian alal ghaibah alal khitab. Ya, terus kita lanjut Ustaz Ziyad. Wa amal musnadu ilaya ilmu annasati al muqatabati fanahu antiya hindu ta'rifina wajibika fa ta'rifina fil mudhari' al marfu'un wa alamat raf'ihi subutun nuni wa ya'ul muannasati al muqatabati fa'ilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Dan terus fi mahalli raf'in. Oke. Wala yakunu Bentar. Ini pembagian yang terakhir. Dan berarti kalau musnad ilaya il muannasatil mukhatabah, oke. Musnad terhadap ya il muannasatil mukhatabah cuman satu. Yang keempat ya. Berarti di situ apa? Contohnya berarti pakai tadribina. Oke, keseluruhan dari af'al khamsah dari sebutin nun fi'il mudhari' yang sambung dengan alif tasniyah wa jama' dan ya muannas mukhatabah, itu jumlahnya berarti ada berapa? Ini kita ikut perhitungannya syarih. Kalau syarih beliau pandangannya dari mana? Dari awal penyandaran fi'il mudhari' terhadap aliful isnain, awil isnatain, wa wawil jamaah, wa ya'il muannas mukhatabah. Tapi kita kenalnya dengan istilah apa? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Maksudnya af'alul khamsah. Nah, tapi ini total berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini cara ngitung beliau apa merubah enggak? Jadi gini, pandangan beliau itu supaya untuk mudah dipahami, yang dua ini ya, khusus yang ini itu dijadikan satu di tadribani. Jadikan satu di tadribani. Oke. Jadi tadribani itu dia punya berapa faedah. Tadribani berarti ada pertama khitab untuk muzakkar, yang kedua goib untuk muannas, dan khitab untuk muannas. Jadi kayak gitu. Itu cara beliau menyampaikan syarah ini supaya memahamkan. Kalau secara langsung tadribani kok banyak banget gitu kan. Tapi beliau menguraikan terlebih dahulu, kemudian memasukkan tadribani itu dijadikan satu. Jadi ini dijadikan satu di tadribani yang di aliful isnain. Makanya bahasanya aliful isnain di awal, aliful isnain awil isnataini, bukan wal isnataini. Itu redaksi yang walaupun sedikit au dan wa itu berbeda pemahaman. Ya. Jadi aunya itu berarti menunjukkan terhadap menjadi satu, bahwasanya aliful isnain atau isnataini. Bukan membagi aliful isnain wal isnataini. Berarti kalau wa berarti itu membagi lagi, ada pembagian baru lagi gitu. Tapi ini enggak ada pembagian baru. Au itu berarti memasukkan isnaini masuk dalam isnain ini. Tapi cara beliau untuk memahamkan kita syarah ini, memudahkan kita memahami jurumnya dengan tadi menguraikan terlebih dahulu isnatainnya itu apa, punya dua faedah ghaib sama khitab, kemudian dimasukkan ke jadi satu ke aliful isnain. Kayak gitu. Itu cara memahami kitab jurumiyah menurut beliau sahibul kitab syarih Tufatus Saniyah. Wala yakunu al-filu, terus lanjut.
wala yakunu al-fi'lu al-musnad ila hadhihi al-ya'i illa mabdu'an bi-ta'i wa hiya dalatun ala ta'nisil fa'ili. Fatalakhasa laka anna al-musnada ila al-alif yakunu mabdu'an bi-ta'i wa bil-ya'i Au bil ya'i. ila al-wawi kadzalika yakunu mabdu'an bi-ta'i wa bil-ya'i au bil-ya'i. Wal musnada ila al-ya'i la yakunu mabdu'an illa bi-ta'i. Oke, dari situ kesimpulannya kita bisa tahu dari kesimpulan tadi bahwasanya fiil yang disandarkan kepada ya fiil wala yakunul fi'lu al musnad wala yakunul al fi'lu al musnadu ila hadhil ya illa mabdu'an bita ya wa ya dallatun ala ta'nisil fa'il. Ala ta'nisil fa'ili itu berarti yang tadi ya contoh terakhir tadribina tadi. Maka kesimpulannya annal musnada penyandaran terhadap alif tasnya itu ada kalanya. Nah ini baru beliau memasukkan menjadi satu. Ada kalanya berarti yaf alani, kita pakai yaf alani, taf alani, terus yaf aluna, taf aluna, lihat ini sama taf alina. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4 sama 5 di sini. Nah, yaf alani ini berarti yang alif tasnya. Alif tasnya itu ada 2 kan gitu tadi. Ada aliful isnain sama aliful isnatain. Kalau al isnatain masuknya di sini. Nah, berarti dia di sini ada 3 tempat. Yang pertama untuk tadi taf alani berarti untuk khitab yang muzakkar laki-laki gitu ya. Terus ini untuk goib muannas PR. Terus goibah ya. Terus apa? Khitab untuk PR. Nah, kayak gitu. Nah, yang ini normal. Yaf'aluna berarti untuk goib. Goib muzakkar. Terus taf'aluna khitab muzakkar gitu kan. Terus kalau yang taf'alina itu untuk khitab muannas. Nah, simpulannya dari bab af'alul khamsah. Terus lanjut. Berarti kalau sudah selesai berarti kita udah membahas total rafa, alamat rafa beserta tempat-tempatnya. Nah, setelah ini di i'rab nasab kita nggak perlu lagi menguraikan takrif satu persatu lagi, tinggal kita ulangi sedikit-sedikit gitu aja. Jadi nggak terlalu terlalu detail banget karena sudah detail kan di alamat rafa. Kecuali nanti di i'rab jar ada namanya isim ghair munsharif. Oke, kita lanjut. Ayo masuk. Walinasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya wa hatfun nun. Aqulu yumkinuka an tahkuma 'ala al-kalimati bi annaha mansubatun idza wajadta fi akhiriha alamatan min khamsi alamatin. Wahidatan minha asliyatun wa hiya al-fathatu wa arba'un anha. Wa hiya al-alif wal kasratu wal ya wa hatfun nun. Fa amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'ah bil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Aqulu taqulu al fathatu alamatan ala anna al kalimata mansubatun fi salasati mawadi'ah. Al mawdu'u al awwal al ismul mufradu, al mawdu'u asani jam'u taksiri, al mawdi'u as-salisu al fi'lu al mudhari'u alladhi sabaqahu nasibun wa lam yattasil bi akhirih alif husnaini wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin wala nunu taukidin wala nunu niswatin. Oke, kita lanjut ke pembahasan alamat i'rab nasab. Nasab itu memiliki 5 tanda.
Kalau rofa tadi berarti punya 4 tanda. Di nasab ini ada 5 tanda. Tetap diawali, tetap punya namanya i'rab alamat asli sama alamat far'i. Kalau alamat aslinya berarti nasab fathah gitu kan. Kenapa kok dikatakan nasab? Kenapa kemarin di awal-awal juga sempat dibahas nasab itu artinya tegak gitu kan. Ketika kita bicara nasab atau apa namanya ya berbicara nasab, alamat nasab yang asli fathah berarti identik dengan mulut itu terbuka kan gitu, makanya dikatakan nasab. Yumkinuka antahkuma alal kalimati bi annaha mansubatun idza wajadta fi akhiriha. Ya, jadi kita bisa tahu adanya ini kok bisa dibaca nasab karena apa? Kita tahu alamatnya. Alamatnya apa? Kemudian tempatnya. Nah, terus kemudian kita lanjut ke alamat yang pertama, al-fathatu wa maudi'uha. Fathah dan tempat-tempatnya. Dan mawadi'uha, tempat-tempat dari fathah. Nah, fathah itu tanda dari alamat nasab itu memiliki 3 tempat. Ini perlu karena kemarin apa namanya? Kita tahu bahwasanya i'rab ini jantung kalimat, jantungnya nahwu. Jadi dia kita harus sering mengulang-ulang supaya nggak kebalik. Jadi kalau di rofa itu kan ada dhamma alamat aslinya. Nah, di situ ada tempatnya ada berapa? 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas sama fi'il mudhari'. Nah, di sini di alamat fathah dia aslinya sama, cuman kehilangan 1, yaitu jamak muannas salim enggak ada. Coba dilihat. Alin nasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i. Oke, jadi di situ ada sama kayak di tandanya i'rab rafa berupa dhammah, tapi cuman kehilangan 1, jamak muannas salim. Oke, berarti jamak muannas salim ada kemungkinan dia nggak di sini tapi di alamat berikutnya. Oke. Terus kemudian dalam pembahasan di sini itu ada ada idza dakhala alaihi nasibun walam yatasil bi akhirih syai'un. Berarti ada qaid, 2 qaid di situ kita temukan apabila bertemu atau kemasukan amil nasab. Amil nasab di sini itu wajib ya, wajib masuk kalau tanda mau ditandai dengan fathah ketika nasab. Kalau mau dikatakan atau dikategorikan fi'il mudhari' yang mansubun. Oke, berarti harus ada amil nasibnya dulu. Terus berarti mau nggak mau kita harus tahu amil nasib itu apa aja kan gitu. Nah, itu nanti dibahas berikutnya. Walam yatasil bi akhirih syai'un. Dan tidak bertemu dengan syai'. Kemarin sebelum pembahasan fi'il mudhari' juga di tanda dhammah, tanda asli, itu kita juga sudah bahas. Kalau fi'il mudhari' yang lam yatasil bi akhirih syai'un itu syai'un itu isinya alif tasniyah, waw jamak sama ya muannats mukhatabah, dan apalagi 2 lagi nun taukid sama nun niswah. Oke. Kelima ini itu dampaknya berbeda. Oke, kelima ini dampaknya berbeda. Kita agak flashback ke tadi yang nun yang sebutin nun, dampaknya berbeda. Kalau dia kemasukan alif syai' berupa alif tasniyah waw jamak dan ya muannats mukhatabah berarti dinamakan af'alul khamsah. Oke, berarti dimasukkan af'alul khamsah. Berarti kita ke sini dulu sebelum ke nasab. Masih di sini. Berarti di sini af'alul khamsah fi'il mudhari' yang kemasukan syai' tapi belum semuanya gitu ya. Fi'il mudhari' yang kemasukan syai' berupa alif tasniyah waw jamak dan ya muannats mukhatabah. Sehingga di sini fi'il mudhari' di sini yang af'al khamsah itu bukan ditandai dengan dhammah tapi ditandai dengan sebutin nun. Oke. Terus kita lanjut ke pembahasan nasab. Pembahasan tadi masih ada yang 2, nun taukid sama nun niswah. Itu kalau kemasukan dalam fi'il mudhari', masuk dalam fi'il mudhari', dia konsekuensinya bukan mu'rab lagi tapi mabni kayak gitu.
Kalau kemasukan alif tasniyah wa jama' dan ya muannas sama khotabah itu masih mu'rab tapi beda, bukan dhammah tapi non. Kayak gitu. Oke, ini pengecualian atau muhtarazat dari tanda fi'il mudhari' yang ada di dhammah. Kalau di sini juga sama berarti. Fi'il mudhari' yang lam yatasil bi akhiri syai'un. Sama kayak di fi'il mudhari' yang juga di tandanya i'rab rafa berupa dhammah kayak gitu ya. Wa aqulu takunu al-fatatu alamatan ala anal kalimata mansubatun fi salasati mawadi'a. Al-mawdu'ul awwalu al-ismul mufradu wal mawdu'us tsani jam'ut taksiri wal mawdu'us salisi al mawdu'a asalisu al mawdu'a asalisu al fi'l mudhari'u alladzi sabaqahu nasibun wa lam yatasil bi akhirih alifu isnainin wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin wala nunu taukidin wala nunu niswatin. Amal ismul mufradi, lanjut. Amal ismul mufradu faqad sabaqa ta'rifu. Mufradu faqad sabaqa ta'rifu. Fathatu takunu dhahiratan ala akhirih fi nahwi laqaitu aliyan wa nahwi qabaltu hindan. Oke. Nah, ini kata-kata beliau sabaqa ta'rifu. Berarti sareh di sini husnudzon dengan kita kalau kita sudah paham. Kalau isim mufrad tadi kan sudah dijelaskan, maka bahasanya beliau apa? Faqad sabaqa ta'rifuhu. Terus lanjut. Fa'aliyan wa hindan mansubani li'annahuma maf'ulani wa alamatu nasbihima al-fathatu ad-dhahiratu wal awwalu mudzakarun wasani muannasun wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan nahwu laqitu al-fata wa nahwu balagtu ad-darajata al-quswa. Nah, dalam contoh tadi laqitu aliyan qabaltu hindan itu berarti menunjukkan bahwasanya yang tersirat dari contoh itu beliau ingin mencontohkan yang alian itu berarti muzakkar, yang hindan muannas gitu. Watakunu al-fatatu muqaddarah, dan ada kalanya isim mufrad yang di i'rab nasab itu muqaddarah. Tadi kan zahiran. Sekarang muqaddarah. Contohnya apa? Laki itu al-fata, haddas tuh Laila. Terus fa'alqa wa Laila ismani mansubani liqauni kullin minhuma waqa'a maf'ulan bihi wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun alal alifi mana min zuhuriya at-ta'azzuru wal awalu mudzakarun wa tsani muannasun. Contohnya lengkap ya, beliau ngasih contohnya muzakkar juga, muannasnya juga iya. Nah, di situ ada bahasa laqitul fata. Saya bertemu dengan pemuda. Nah, al-fata di sini kenapa kok dia muqaddarah padahal dia fathah nih? Yang dimaksud muqaddarah itu bukan di atas taknya tapi di atas alifnya. Ini alif namanya. Kenapa kok alif dia ta'adzurnya apa? Alasannya mana amin dzuriya ta'adzur kan gitu. Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Nah, jadi gitu alasan kenapa kok ta'adzur. Ta'adzur itu sulit. Jadi sulit. Kalau sikol itu berat. Artinya ada gambaran di mana sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Tapi kalau sulit itu sama sekali nggak bisa. Nggak ada keringanan sama sekali. Ya sudah sulit. Makanya dia nggak bisa menerima harokat. Jadi bagaimana di sini lagi itu al-fata maf'ulun bihi wa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Mana min dzuriya at-ta'azzuru. Terus wanahu wa amma jam'u taksiri. Wa amma jam'u taksiri faqad sabaqa ta'rifuhu aidan. Jadi sama. Ini beliau juga husnudzon. Makanya kemarin kita bahas lama ya dua alamat aja sampai 2 jam. Ya, itu karena memang perlu kita pahami definisinya secara perinci supaya setelahnya kita mudah gitu. Jamak taksir kemarin berarti apa? Ta'rifnya madalla aksar min isnaini. Terus ma tagoyri sigotihi kayak gitu kan.
Ma'a taghairi sigoti mufradihi. Itu namanya jamak taksir. Adapun perubahannya kemarin ada berapa? 6. Terus ya. 6 ada 6. Nah, syakal, nakal, nakas, sakal, nakas, ziyada. Terus ziyada terus kayak gitu. Itu jamak taksir. Insyaallah udah kita sudah melalui. Terus lanjut. Wal fathatu qad takunu dhahiratan ala akhirih. Nahwu sahabtu ar-rijala wa nahwu ra'aitu al-hunuda. Farijal wal hunudu. Farijalu itu bukan farijalu, farijala. Loh, kenapa kok farijala? Padahal itu kan harusnya mubtada, gitu kan? Farijala wal hunuda. Kenapa kok itu? Nah, ini sering sebenarnya kita temukan di kitab nahwu. Farijala wal hunuda. Nah, lafaz ini sebelumnya sudah disebutkan di contoh. Sahabtu ar-rijala. Kan gini. Sahabtu ar-rijala. Ar-rijala di sini maf'ulun bihi. Ketika mau di i'rabi itu dia tetap pakai lafaz yang sesuai harokat dalam contoh. Nah, makanya di sini farijala tetap mubtada tapi dia marfu'un bi dhamma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Mana min dzuriyah harakatul hikayah namanya. Jadi namanya harakatul hikayah atau i'rabul hikayah. Dia menceritakan lafaz yang sudah ditulis sesuai dengan i'rab dari lafaz tersebut gitu. Kayak gitu. Jadi tetap farijala wal hunuda tetap dibaca hunuda. Kenapa? Karena di sini kan ataf ke rijala. Gitu. Bukan farrajulu wal hunudu. Mura'atul lafzi dari apa? Dari contoh sebelumnya. Farijala ini i'rab hikayah. Terus farijala wal hunuda jam'a taksirin mansubani dikauni. Nah, jam'a taksirin. Jam'a taksirin. Ini juga kita kan soalnya nahwu ini itu identik dengan praktek. Jadi kalau cuman teori doang ya apa? Masih awang-awang. Di sini jam'a taksirin. Jam'a taksirin. Nah, ini apa alif? Kenapa ada alif di sini? Hah? Berarti fi'il ini. Fi'il atau jam'a taksirin itu farija itu kan jadi khabar. Kan dari farijala tadi, farijala mubtada, khabarnya jam'a. Kembalinya ke rijal sama hunud. Tapi kenapa dia kok jam'a? Apakah dia fi'il? Bukan. Ini apa berarti? Mudhaf ilaih. Oke. Berarti aslinya apa? Jam'ani taksirin. Tapi nunnya dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena didhofahkan. Masyaallah. Nggih ngoten nggih, Gus. Diidhofahkan. Terus jadi sama kayak tanwin. Kayak tanwin kan diidhofahkan juga hilang. Contohnya gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin itu gulamu Zaidin itu aslinya gulamun kan gitu. Terus gulamun. Terus kemudian ada Zaidin. Diidhofahkan, tanwinnya hilang. Jadi gulamu Zaidin. Zaidin tali iroba au tanwina mimma tudhif faturisina. Terus likaunihima maf'ulaini wa alamatu nasbihima al-fathatu ad-dhahiratu wal awwalu mudzakkarun wa tsani muannasun. Oke. Wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan nahu qouli ta'ala wa taran nasa sukara.
Oke. Wa nahu qouli ta'ala wa ankihu al-ayat al-ayama. Fasukaro wal ayama jam'a taksirin mansubani li kaunihima maf'ulaini wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana min duhuriha at-ta'dzur. Oke. Nah, ini saya beliau melengkapi contoh di jamak taksir itu enggak cuman yang zahiran saja, maksudnya yang zahiratan dalam i'rabnya, tapi juga muqaddarah juga disebutkan. Yang zahiratan contohnya itu sahabtu ar-rijala, kan kelihatan, al-hunuda kelihatan. Terus beliau juga ngasih contoh yang muqaddarah, taro an-nasa sukara wa ankihu al-ayyama minkum, al-ayyama sukara. Nah itu kan fathahnya muqaddarah. Terus wa ammal fi'lu al-mudhari'u al-madhkuru fa nahu qouli ta'ala lan nabruha 'alaihi 'akifina. Wa nabruha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu. Nah kayak nabroha di sini. Nabroha itu kan aslinya mubtada. Tapi mulai kapan mubtada ada berupa fi'il gitu kan? Jadi ya itu apa namanya? Kayak tadi itu apa namanya prosesnya? Hikayah. Nabroha fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Oke lanjut. Wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan nahwu yasurruni an tas'a ilal majdi. Fatas'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Oke. Itu yang fi'il mudhari' yang fi'il mudhari' yang disebutkan. Artinya tadi ini jamak taksir. Ini gimana tadi? Enggak ada contohnya. Isim mufrad, jamak taksir, kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mazkur itu apa? Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu tadi. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan syai', lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, syai'un tadi yang ada 3 atau bisa dibilang ada 5. Nah, itu namanya fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Contohnya apa ya? Surni lan nabroha alaihi akifina. Lan. Nah, di situ berarti ada amil nasabnya berupa lan nabroha. Nabroha itu fi'lun mudhari' gitu. Nah, nabroha di sini dibaca fathah secara zahirah. Kalau yang muqaddarah bagaimana? Ya suruni antas'a. Tas'a itu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Mana min dunia at-ta'adzuru. Oke, terus fa'in ittasala bi akhirih al-fi'l wal mudhari'u al-thani nahwu lan tadriba aw wawu jama'atin nahwu lan tadribu aw ya'u mukhatabatin nahwu lan tadribi lam yakun nasbuhu bil fathati fa kullun min tadriba wa tadribu wa tadribi mansubun bilan wa alamatu nasbihi haqqun nuni wal alifu awil wawu awil ya'u fa'ilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa ini tasala bi akhirih nunu tauhidin sakilatun nahwu wallahi lan tadhhabanna aw khafifatun nahwu wallahi lan tadhhaban fa huwa mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin. Wa ini tasala bi akhirih nunun niswati nahwu lan tudrikna al-majda illa bil afafi. Bahwa hina idin mabniun al sukuni fi mahalli nasbi. Oke. Jadi ini fi'il mudhari', kita ulang lagi. Fi'il mudhari' yang apa? Yang kemasukan dengan syai'. Fi'il mudhari' dia kemasukan dengan syai'. Dia kemasukan syai'. Kalau kemasukan syai' berarti ada kalanya, gambarnya dia ada kalanya mu'rab tapi berbeda dengan fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhir syai'un, ada kalanya dia mabni kan gitu. Kalau yang mu'rab artinya mu'rab itu tapi mukhalif an alamatul asli gitu ya. Berarti dia kemasukan aliful isnain, waw jama, ya muannas mukhatabah. Nah, mu'rabnya mukhalif an alamatil asli.
Itu konsekuensinya. Kalau yang mabni itu dia di dua apa ittasalah bin nun, nun apa? Nun taukid sama niswa. Entah itu taukidnya nanti khafifah ataupun sakinah. Yang ini yang di atas itu mabni fatah. Kalau yang bawah itu mabni sukun. Oke. Kesimpulannya kayak gitu. Itu nun taukid ada yang mubasyarah, ada yang apa satu lagi? Ada yang mubasyarah, ada yang mana? Nun taukid yang layakunan. Oh, layas junanna itu ya. Bukan. Karena yakunu kalau di taukidin masih mabni. Mabni, tetap mabni. Tapi nanti kan ada syaratnya. Nah, itu bisa ditemukan di imriti. Kan ini nanti ada juga nun taukid itu pembahasan lanjut tuh masih ada. Ini dikasih contoh, kita dikasih contoh yang lan tudrikna, lan tadhaban sama lan tadhabanna sama lan tadhabna. Ya, lan tadhabanna sama lan tadhabna. Lan tadhaban. Nah, dua contoh ini kan mubasyarah. Nanti ada yang enggak mubasyarah, ada contoh yang enggak mubasyarah. Nah, bagaimana itu? Kalau enggak mubasyarah, itu nanti di imriti ada. Sama Gus. Ya, Gus ya. Terus apa namanya? Wah, ini tasalla bi akhiri. Nah, wallahi lan tadhaban. Berarti yang kita fokus ke baknya itu mabni fathah. Khafifah contohnya lan tadhaban. Lan tadhabanna sama lan tadhaban. Yang kita fokuskan ke mabniun alal fathahnya, ba di atas baknya itu. Kalau sambung dengan nun niswa, lan tudrikna. Nah, itu lan tudrikna mabniun ala sukun. Lan tudrikna kalian tidak, berarti artinya ini, sungguh kalian tidak akan mendapatkan sebuah kemuliaan kecuali dengan apa? Afafu itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Menjaga dari hal-hal yang rendah lah, hal-hal yang merendahkan diri, hal-hal yang mendapat merendahkan diri. Wiki kalau bahasa Jawanya. Terus niyabatul alifi anil fathati. Lanjut. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati nahnu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Aqulu qad arafta fi ma sabaqa syarta i'rabil asma'il khamsati bil wawi raf'an wal alifi nasban wal ya'i jarran. Wal ana nukhbiruka bi anna alamata anna ihda hadhil kalimati mansubatun wujudul alifi fi akhiriha. Nahu iftarim abaka wansur akhaka wazuri hamaka wanadifaka wazuri hamaki wanadifaka wala tahtarin dal mali li malihi fakullun min abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa dal mali fi hadhil amsilati mansubun li'annahu waqa'a fiha maf'ulan bihi wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathati wa kullu minha mudhafun wa ma ba'dahu min al-kafi wal mali mudhafun ilaihi wa laysa lil alifi mawdi'un tanubu bihi 'anil fathati siwa hadhil mawdi'i siwa hadzal mawdi'. Oke. Terus di alif itu adapun alif memiliki tanda sebagai tanda i'rab nasab hanya pada di asmaul khamsah. Oke. Asmaul khamsah kemarin sudah dijelaskan bahwasanya asmaul khamsah itu lafaz-lafaz yang khusus abaka, akhaka, hamaka, wafaka, wajimalin dan punya syarat. Dia bisa berlaku dan syarat itu berlaku di sini juga gitu. Qad arafta fi masabaqal asma al khamsata wa syarta i'rabiya bil wawi raf'an wal alif nasban wal ya jarran wal an nukhbiruka bi anna al alamata
ad-dalata ala anna ihda hadhil kalimati mansubatun wujudul alifi fi akhiriha. Jadi diakhiri dengan alif dan tak tambahan. Kemudian syarat-syaratnya ya Allah, kok diakhiri dengan ini asmaul khamsah ya. Syarat-syaratnya berlaku. Syarat-syaratnya berlaku seperti yang kemarin telah dijelaskan. Terus niyabatul kasrati fil fathati. Wa amal kasratu fatakunu alamatan nasbi fi jam'il muannats as-salim. Aqulu qad arafta fi ma sabaqa jam'al muannats as-salima. As-salima, oke. Wal ana nukhbiruka annahu yumkinuka an tastadilla ala nasbi hadzal jam'i bi wujudil kasrati fi akhirih. Wa dhalika nahwu qawlika innal fatayati al-muhadzabati yudriknal majda. Fakulun minal fatayati wal muhadzabati jam'u muannasin salimun wa huma mansubani li kaunil awwali isman li inna wa li kauni as-sani naqtan lil mansubi wa alamatu nasbihima al kasratu niyabatan anil fathati. Oke. Nah, dalam pengganti dari kasroh, kan tadi ada pengganti dari kasroh berupa fathah. Jadi pengganti ya Allah, pengganti alif dari fathah, terus kemudian pengganti kasroh dari fathah. Artinya berarti kasroh ini sebagai pengganti alamat asli yang asalnya berupa fathah. Nah, kalau alamat far'i yang kasroh ini itu tempatnya juga satu tempat, yaitu di jamak muannats salim. Berarti kita sudah tahu nih tempatnya jamak muannats salim itu berbeda di i'rab rafa ya. Kalau i'rab rafa kan tempatnya di alamat asli. Dia jamak muannats salim ini tempatnya di i'rab rafa, alamat aslinya berarti dhamma. Kalau di nasab dia dibedakan. Dia enggak di tempat alamat asli tapi dia di tempat sendiri di far'i ya, berupa kasrah. Oke. Wa amal kasratu fatakunu alamatal nasbi fi jamil muannats salimi. Wa aqulu qad arafta fi ma sabaqa jam'al muannats as-salima wal an nukhbiruka annahu yumkinuka an tastadilla ala nasbi hadzal jam'i bi wujudil kasrati fi akhirih wa dzalika nahwu qalika. Oke, innal fatayati al muhadzabati yudrikna al majda. Jadi mana yang jamak muannats salimnya? Al fatayati al muhadzabati. Oke, al fatayat sama al muhadzabat itu jamak muannats salim. Keduanya dibaca nasab, tanda nasabnya kasroh. Ingat tanda kasrohnya, tanda nasabnya kasroh bukan fathah. Oke. Kadang terselip biasanya kayak gini di jamak muannats salim. Nah, berarti kita buka yang halaman 3 yang ini yang niyabatul alif anil fathah. Itu ada coba kita supaya ngecek ketelitian ala anna ihda hadhil kalimata atau hadhil kalimati. Ala anna ihda hadhil kalimati atau kalimata? Kalimatu. Karena apa? Enggak kalau Mas Aman jangan. Anna ihda hadhil kalimati. Oke, kalimati. Karena hadhi ini kemarin hadhi ini isim isyarah. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al uriba na'tan au bayanan au badal gitu ya. Kalau ada isim isyarah terus ada kalimat setelah isim isyarah itu kemasukan al, maka dia i'rabnya bisa jadi na'at, bisa jadi bayan atau bayan, bisa jadi badal gitu. Jadi ada 3 terkibnya, ada 3 kedudukannya. Anna ihda hadhil kalimati. Al kalimati hadhihinya. Oke. Hadhihinya itu mudhaf ilaih dari ihda gitu kan. Ya enggak?
Ana ihda hadhil kalimati. Oke, dia mudhaf ilaihnya dari ihda. Ya gitu Gus ya. Berarti majrur. Oke. Berarti majrur. Anna ihda hadhil kalimati. Oke. Kalau contoh, kita cari contoh yang di bawahnya berarti. Tidak ada contohnya. Laisa li kasratin maudi'un tanhubu fihi anil fatati siwa hadal maudu ijma' al mufradat al atiyah jam'a muannasin saliman hiya al alaqah Fatimah Su'da al mudarrisa allaha al hammam do kulla wahidin tamrinat. Ya, coba tamrin itu do kulla wahidin min jumu'il ijma al mufrad. Ini disuruh menjamakkan ini berarti al alaqah berarti al alaqat, Fatimah berarti Fatimat, Su'da berarti Su'dat, al madrasah berarti al mudarrisat gitu ya. Al-lahat berarti al-lahawat. Al-hammam berarti Al-hamamat. al-hammamat. Mimnya Al-hammamat. Insyaallah. Terus oke, kita lanjut ke niyabatul ya anil fathah. Lanjut. Mau baca Ustaz Rafif? Ustaz Nazri. Mau fadal. Niyabatul ya Ustaz Fatikan. anil fathah. Walau amal ya'u fatakunu alaqatan bin nasli bi tasniyati wa jam'i. Yaqulu qad arafta al-musanna fima madha. Berarti al-musanna ini kan kita sudah tahu al-musanna ini berarti kedudukannya di maf'ulun bihi. Berarti mansubun dong. Iya. Alamat nasabnya apa berarti? Muqaddarah. Fathah muqaddarah. Oke. Fima madha terus Kadzalika qad arafta جمع المذكر السالم والآن نخبرك أنه يمكن أن تعرف النصب واحد منهما بوجود الياء في آخره oke. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا والياء في جمع المذكر السالم والياء berarti wawunya harus dicari itu atau kemana? Annal ya'a berarti wal ya'a kayak gitu. والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. Oke. Berarti terus sekarang ya sebagai pengganti dari fathah. Tanda yang berikutnya tanda ke sebelum akhir berarti ya, tanda keempat. Ada 5 fathah, alif, kasrah, ya, sama satu lagi harfun nun. Oke. Fathah berarti ini asli. Far'i. Oke. Nah, pembahasan kita sudah di ya. Kan lebih cepat gak kayak alfa ini. Dia ini itu cuman tambahan aja bahwasanya kita sudah tahu isim tasniyah sebelumnya ya. Kan ini tempatnya di isim tasniyah sama jamak taksir, jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah
musanna sama jamak muzakkar salim. Nah, isim tasniah kita sudah tahu tarifnya kemarin, bukan kemarin ya, baru tadi. Terus kemudian perbedaan dari wal farqu bainahuma annal ya, bainahuma itu berarti antara musanna sama jamak gitu ya. Nah, wal farqu bainahuma annal ya'a fil musanna yakunu ma qablaha maftuhan, berarti sebelumnya dia dibaca maftuh, dibaca fathah. Terus kemudian wama ba'daha maksuron, dan setelahnya dibaca kasroh. Oke. Terus kemudian ini yang musanna. Nah, berarti kalau jamak itu kebalikannya. Sebelumnya dibaca kasroh, terus setelahnya dibaca fathah. Ini perbedaan antara isim tasniah dan jamak muzakkar salim. Kalau diperhatikan berarti ini zaidani, kalau ini zaidu. Oh, ini yang nasab jar ya, nasab jar ya. Zaidaini sama zaidaini sama zaidina. Oke. Ini perbedaannya di nasab sama jar. Terus fa misal musanna. misal musanna nazartu usfuraini fawqa asy-syajarati wa nahwu ishtara abi kitabaini ahaduhuma li wal akharu li akhi fa kullun min usfuraini wa kitabaini mansubun likawnihi maf'ulan bihi wa alamat nasbihi al-ya al-ya'u al-maftuhu ma qablaha al-maksuru wa ma ba'daha. Oke, li'annahu musanna wal nunu iwadun an tanwini fil ismi al-mufrad. Oke. Nah, itu juga kemarin juga sempat dibahas masalah nun yang di jamak muzakkar salim sama di isim tasniah. Wan nunu iwadun an tanwini. Jadi dia sebagai pengganti dari tanwin ketika dalam isim mufrad. Ya kan? Kita sudah tahu kemarin bahwasannya nunnya ini bukan nun i'rab, tapi nun iwad. Nun iwad bukan nun i'rab. Kalau nun i'rab itu yang di rafa itu berarti apa? Subutun nun. Nah, itu baru nun i'rab. Yaf'alani. Ini baru nun i'rab, ini nun i'rab. Tapi kalau di yaf'alani, yaf'aluna, yaf'alani, taf'aluna, taf'alina, itu nunnya nun i'rab. Kalau yang di jamak muzakkar salim isim tasniah itu nunnya nun iwad dari apa? Dari tanwin. Lanjut. Misalu jamak muzakkar salim inna muttaqina la yaksubuna ridha rabbihim wa nahwu nasahtu al-mujtahidina bil inkibabi على المذاكرة فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Jadi nasohtu, saya menasihati al-mujtahidina terhadap orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan menekuni apa? Muwasalah. Alal mudzakarati. Seperti kita ini. Ini beliau ngasih contohnya seperti itu. Ini jamak muzakkar salim. Innal muttaqina layak sibuna ridha rabbihim. Terus kemudian ini udah jelas jamak muzakkar salim juga sudah kita pelajarin kemarin tentang apa namanya ta'rifnya. Kemudian niyabatu hadfin nuni alal fathati. Oke, lanjut. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة. Qad arafta mimma sabaqa
ما هي Oh di situ ada iyanya. iya. Oke. Di situ gimana? Ada. Berarti masa mahia oh ya. Ah. Mahiyal af'alu ما هي الأفعال الخمسة al-khamsatu. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة Alamat raf'i mahdzuf mahdzufatan. ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم ونحو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم فكل من تحفظوا ويهملوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع وكذلك المتصل بألف الاثنين يسرني أن تنال Rogobatikuma wal muttasil والمتصل بياء المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرطي في واجبك fi wajibiki. وقد عرفت كيف تعربه. Oke. Dan beliau juga lagi-lagi pakai ibarat waqad arafta kaifa tu'ribuhuma. Jadi sudah husnudzon sekali beliau dengan kita ini. Hanya melewati rafa saja tadi itu beliau sudah pakai bahasa qad arafta ya dari tadi. Wa aqulu qad arafta mimma sabaqa. Kita sudah tahu apa itu af'alul khamsah. Sekarang beliau ingin memberitahu bahwasanya yang awalnya kita tahunya itu rafa. Sekarang bagaimana kalau dalam keadaan nasabnya? Nah, ini agak berbeda. Kalau dalam keadaan rafa'nya itu sebutun nun. Kalau dalam nasab itu jadinya hadfun nun. Hanya bedanya yang awalnya tetapnya nun, kemudian di nasab ini jadi hadfun nun atau dibuangnya nun. Apabila dia kemasukan ambil nasab. Ya. Kalau kemasukan ambil nasab baru dibuang nunnya. Contohnya yusiruni antahfazu yasiruni. Yasir apa yasur? Yasurruni. Surun. Berarti apa artinya? Menyenangkan. Yasurruni antahfadu Durusakum. Nah, ini antahfadu durusakum. Yasurruni antahfadu. Nah, di sini ini kalau nggak ada annya, berarti tahfadzuna. Jadi kayak gini. Jadi tahfadzuna ini namanya berarti dia af'alul khamsah. Tapi kalau kemasukan amil nasab jadi hilang nunnya. Nunnya hilang, kemudian ini alif, ada alifnya nih. Nah, ini alif apa Mas namanya Mas? Kok lupa aku. Bukan. Alif yang ada di af'al khamsah ketika nunnya dibuang. Pembeda tafrik bukan tafrik pokok pembeda lil farik terhadap lafaz setelahnya. Jadi supaya tidak terjadi kejumbuhan atau ketalbisan terhadap lafaz setelahnya. Dikira nanti takutnya ini waw atof kayak gitu. Jadi makanya ada alifnya.
lil farik kalau nggak salah. Bukan lil farik tapi apa namanya istilahnya. Tapi itu pembeda sebagai pembeda pembatas terhadap kalimat setelahnya supaya tidak karena apa dulu itu nggak kayak gini tatanannya. Dulu itu tatanannya ya kalau antum buka kitab awal-awal yang bagus ini biasanya ada nusohnya itu. Nusoh ada kitab bagus nggak? Yang aslinya itu kan biasanya lurus terus kan. Nah itu supaya untuk membedakan dengan lafaz kayak gini. Tetap murah. Ini bagus ya. Murahin loh ada nih. Ya coba nanti tak cari lagi. Anda carikan itu istilahnya apa? Ada di situ. Biasanya bagus-bagus itu. Mim kita bukan mim. Enggak ada kitab. PDF. Oh, udah beli kitab. Enggak ada. Nggak ada ya? Kurang mahal berarti. Kurang mahal. Ya kan bisa depan kitab kan. Bukan. Oke, terus ya mukhatabah al-muttasil bi al-mukhatabah contohnya yu'limuni. Itu jadi contoh-contoh yang tentang af'al khamsah ketika dimasuki amil nasab maka jadinya tandanya hadfun nun, bukan subutun nun tapi hadfun nun. Ya, berarti dari sini kita tahu af'al khamsah itu fi'il mudhari' yang berbeda dari fi'il mudhari' yang ada di tanda asli. Kayak gitu kan. Begitu juga di rafa. Terus kita lanjut ke alamatul khafdi masih di belakang. Baru bentar. Oke. Kita lanjut ke alamatul khafdi. Siapa? Oh, anu bentar. Mau lanjut siapa? Betul Ustaz. Enggak apa. Sama-sama belajar kita. Alamatul khafat. Alamatul khafdi. Wadil khafdi salatu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Wa aqulu yumkinuka an ta'rifa anna al-kalimata mahfudhatun idza wajadta fiha wahidan min thalathati asya'. Salah satu asya'a al-kasratu wa hiya al-aslu fil khafdi wa tsani al-ya'u wa tsalithu al-fathatu wa huma far'ani 'anil kasrati wa likulli wahidin min hadhil asya'i thalathati mawadi'u yakunu fiha wa sanadhkuru dhalika tafsilan fima yali. Oke. Jadi di i'rab jar ini itu kita bisa tahu kalau kapan i'rab jar ini ada hadir ketika kita sudah tahu dari tiga hal ini. Yang pertama kasroh, tandanya berarti kita tahu tandanya. Yang pertama kasroh, ini asal dari jar atau asal dari tanda jarnya. Terus yang kedua ya, niabahnya atau faraknya. Yang ketiga fathah. Yang kedua ini farak atau niabah dari kasroh. Dan setiap dari ketiganya itu memiliki tempat sama hal seperti sebelumnya. Oke, al-kasratu wa mawadi'uha. Lanjut. Al-kasratu wa mawadi'uha. Qala fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a. Fil ismil mufradil munsarifi wa jam'it taksiril munsarifi wa jam'il muannatsis salimi. Oke. Jadi di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya rafa nasab itu nggak ada bahasa ismil mufradil munsarifi, jam'at taksiril munsarifi, ya kan? Itu nggak ada. Kita nanti juga ada pembahasan jawabannya Salim. Ismil mufradil munsarifi, jam'at taksiril munsarifi. Sebelumnya kita nggak nemu tuh isim mufrad di dhammah, kita nggak nemu isim mufrad munsharif. Maksudnya ada embel-embel munsharif. Di nasabnya juga nggak ada munsharifnya, kan gitu. Nah, kenapa kira-kira kok ada isim mufrad munsharif, ada jamak taksir munsharif? Karena apa? Karena di jar ini, di jar ini nanti kita akan membahas isim yang goiru munsharif. Jadi dibedakan
antara munsorif sama ghairu munsorif. Berbeda sama sebelum-sebelumnya. Kalau di rofa kita menemukan isim mufrad mutlak saja. Berarti itu isyarah terhadap bahwasanya yang di dalam i'rab rofa, entah itu domahnya isim mufradnya, entah itu munsorif ataupun ghairu munsorif. Oke, jadi masuk semua. Kalau di nasab sama kayak rofa ya, walaupun dia nggak ada embel-embel munsorif, berarti dia menunjukkan terhadap apa? Masuknya munsorif sama ghairu munsorif. Nah, berbeda sama jer itu dikasih embel-embel munsorif, dikasih embel-embel jamak taksir munsorif, ada munsorifnya, isim mufrad ada munsorifnya, karena untuk membedakan nanti alamatnya isim ghairu munsorif. Oke. Terus jam'il muannats salimi, kenapa dia nggak ada embel-embel munsorifnya? Padahal sebelumnya teman-temannya itu ada, ya kan? Isim mufrad munsorif, jamak taksir munsorif. Tapi jamak muannats salim kok nggak ada embel-embel munsorifnya? Karena jamak muannats salim pasti munsorif. Kayak gitu. Jamak muannats salim itu pasti munsorif dan belum menemukan ya, jadi gitu di Kasyfun Niqab, seingat ana, kalau nanti keliru memang bisa dibenarkan, tapi seingat ana muannats salim itu selalu munsorif. Jadi dia nggak ada embel-embel munsorif ataupun ghairu munsorif. Artinya dia nggak ada pembeda antara munsorif sama ghairu munsorif. Dia selalu munsorif kayak gitu ya. Ya kan, maksudnya nggak ada jamak muannats salim yang ghairu munsorif kayak gitu. Wa aqulu lil kasrati salah satu mawadi'ah. Lanjut. Wa aqulu lil kasrati salah satu mawadi'ah takunu fi kulli wahidin minha alamatan ala annal isma makhfudun. Oke. Al-mawdi'ul awwalu al-ismul mufradul munsarifu. Faqad arafta makna kaunihi mufradan. Wa makna kaunihi munsarifan anna sarfa yarhiqu akhirahu. Oke. Terus Wasarfu huwa at-tanwinu nahwu sa'aitu ila Muhammadin wa nahwu raditu an Aliyin wa nahwu istafattu min mu'asyarati Khalidin wa nahwu a'jabani khuluqu Bakrin. Fa kullun min Muhammadin wa Aliyin mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-kasratu dhahiratu. Oke. Terus kita pembahasan ke isim mufrad munsharif. Ini beliau ngasih memberikan takrif. Shorof itu apa? Munsharif itu apa? Gitu kan? Al ismul mufrad al munsharif, kita sudah tahu isim mufrad itu ma laisa lahu musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wa laisa minal asmaul khamsah gitu kan. Kemarin itu. Dan munsharif itu apaan? Nasorfa yalhiku akhirahu, yaitu asorfa atau tanwin itu berada di akhir, itu baru itu dinamakan munsharif. Wasorfu, sorof itu apa? Sorfu itu apa? Sorfu itu tanwin maksudnya. Jadi sa'a itu ila Muhammadin, din di situ kan berada di akhir, makanya dinamakan munsharif. Oke. Terus kemudian lanjut. Wa kullun min Khalidin wa Bakrin mahfudun li idafati ma qablahu ilaihi wa alamatu khafdihi al-kasratu dhahiratu aidan wa Muhammadin wa Aliyin wa Khalidin wa Bakrin asma'un mufradatun wa hiya munsarifatun liluhuqit tanwini laha. Oke, jadi lafadz Muhammadin, lafadz Aliyin, lafadz Khalidin, lafadz Bakrin itu semua isim mufrad yang munsharif karena menerima tanwin. Wal mawdi'u tsani jam'u taksiril munsarifu. Wa qad arafta ma sabaqa makna jam'it taksiri wa arafta fil mawdi'il awwali huna makna kaunihi munsarifan wa dzalika anna sarfa yarhiqu akhirahu nahwu marartu bi rijalin kiramin wa nahwu raditu an ashabin lana syuja'anin. Oke, ini tempat yang kedua jamak taksir yang munsharif. Nah, kita juga sudah tahu arti jamak taksir apa, dan
munsharif, oke, juga kita tahu intinya bertanwin di akhirnya itu namanya munsharif kayak gitu kan. Marartu birijalin kiramin wa nahu raditu an ashabin lana syu'janin. Ashabin terus kemudian kiramin fakulun. Fakullun min rijalin wa ashabin mahfudun bidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu. Oke. Terus kemudian semuanya tadi dibaca jar, lafadz ashabin, lafadz rijalin karena kemasukan huruf jar. Ya kan? Kemasukan huruf jar, tanda jarnya pakai kasroh zahirah. Oke. Karena apa? Isim mufrad munsharif. Oke. Terus kemudian lanjut. Wa kullun min kiramin wa syija'anin mahfudun li'annahu na'tun lil mahfudi wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu aidan wa rijalin wa ashabin wa kiramin wa syija'anin jumu'u taksirin wa hiya munsarifatun lil huqit tanwini laha. Oke. Nah, setiap dari lafadz kiramin, su'janin itu juga dibaca jar tapi bukan karena huruf jar. Sebab apa? Jadi naat terhadap atau mengikuti terhadap isim yang dibaca jar kayak gitu. Dan alamat jarnya kasroh zahirah. Oke. Semua lafadz rijalin, ashabin, kiramin, su'janin itu jamak taksir. Dia munsharifah semua. Artinya munsharif, keseluruhannya munsharif. Contoh-contoh tadi. Karena apa? Karena bisa dimasuki tanwin. Al-maudhi'us salis. Wal mawdi'u tsalitsu jam'ul muannatsis salimu. Wa qad arafta mimma sabaqa makna jam'il muannatsis salimi. Wa dzalika nahu nadartu ila fatayatin mu'addabatin wa nahu raditu an muslimatin qanitatin. Fa kullun min fatayatin wa muslimatin mahfudun bidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu. Oke. Wa kullun min mu'addabatin wa qanitatin mahfudun li'annahu tabi'un lil mahfudi wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu aidan wa kullun min fatayatin wa muslimatin wa mu'addabatin wa qanitatin jam'u muannatsin salimun. Oke. Nah, jadi terus tempat yang ketiga sekarang. Tempat yang ketiga yaitu di jamak muannats salim. Nah, kita juga sudah tahu ta'rif jamak muannats salim. Ya, kita sudah tahu ta'rif jamak muannats salim. Nazartu contohnya nazartu ila fatayatin. Kemasukan huruf jar, fatayatin majrurun, ya kan? Alamat jarnya pakai kasroh. Terus muaddabatin juga majrurun. Tapi bukan karena huruf jar majrurnya, tapi karena tabi. Oke. Raditu an muslimatin. Muslimatin itu majrur karena huruf jar berupa an. Qanitatin itu majrur tapi bukan karena huruf an tapi tabi. Oke. Fakulun min fatayatin wa muslimatin. Nah, tadi semuanya itu majrur. Oke, semuanya majrur. Yang fatayatin muslimatin majrur sebab huruf jar. Kalau muaddabatin sama qanitatin itu majrur sebab tabi. Kayak gitu ya. Terus lanjut. Udah berarti aman ya? Aman. Oke, lanjut. Niyabatul ya'i anil kasrati. Lanjut. Niyabatul ya'i anil kasrati. Qala wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawabi'ah fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i. Wa aqulu lil ya'i thalathatu mawabi'ah takunu fi kulli wahidin minha dalatan ala khafdil ismi. Al-mawdi'ul awwalu al-asma'ul khamsatu wa qad araftaha wa arafta syuruta i'rabiha mimma sabaqa wa dzalika nahu salim ala abika sabaha kulli yaumin wa nahu la tarfa' sautaka ala sauti akhikal akbari wa nahu la takun muhibban lidzil mali illa an yakuna muaddaban. Fakullun min abika wa akhika wa dzil mali mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihil ya'u wal kafu fil awwalaini dhamirul muqatabi
wa hiya mudhafun ilaihi mabniyun 'alal fathi fi mahalli khafdin. Wa kalimatu al-mali fil mithali tsalithi mudhafun ilaihi aidan majrurun bil kasrati dhahirati. Oke. Nah, isim mufrad munsharif. Ini aja mufrad munsharif. Oke. Terus kasrah ya. Ya juga ada 3. Asmaul khamsah. Ini apa? Asmaul khamsah isim tasniyah sama jamak. Kasrah ini alamat asli, ya niabah, nanti ada fathah sini. Niabah. Nah, yang di kasrah itu kita menjumpai sama seperti alamat asli sebelumnya. Isim mufrad juga ada di nasab di alamat aslinya. Terus isim mufrad juga ada di rofa di alamat aslinya rofa, ya kan? Terus kemudian jamak taksir kita juga sama-sama ketemu di sini di alamat aslinya. Jamak nasrif, tapi yang hilang apa? Yang hilang fiil mudhari'. Karena apa kok fiil mudhari' hilang di sini? Karena nggak bisa, ya, karena nggak bisa masuk terus ya. Karena nggak bisa di i'rab bijian. Fiil nggak bisa menerima khafat, i'rab khafat. Dan itu nanti jadi alasan kenapa adanya tanda yang sendiri di sini. Isim ghair munsharif. Alasan adanya isim ghair munsharif nanti. Oke, terus kemudian isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim tapi nggak pakai munsharif. Terus kemudian kita lanjut ke asmaul khamsah. Tadi sudah dibaca asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah itu sama, syaratnya juga sama, terus lafaz-lafaznya juga sama, tapi dia marartu bi abika. Dia pakai ya. Marartu bi abika. Saya bertemu dengan bapakmu. Terus musanna. Terus lanjut itu kita tetap pakai kitab. Wa amal ya'u fatakunu alamatal khafdi fi salasati mawadi' fil asmaul khamsati wa fi tasniyati wal jam'i. Wa aqulu lil ya'i salah satu mawadi'a takunu fi kulli wahidin minha dalatan ala annal isma mahfudun. Al mawdul awal al ismul khamsah. Waqad araftaha wa arafta syuruta i'rabiha mimma sabaqa. Kita sudah tahu takrifnya apa dan juga kita sudah tahu syarat-syaratnya apa. Wadalika, oleh karena itu kita tinggal lihat contohnya. Salim ala abika. Sobaha kulli yaumin. Ini kata Ustadz Mim ke Mbak siapa? Lia. Salimi ala abiki. Oke. Salimi ala abiki. Oke, boleh. Ini bisa dijadikan contoh. Udah mandi belum? Tadi nggak ikut sporting gara-gara nggak ada Lia. La tarfa sautaka ala sauti akhika al akbari. Oke, itu contohnya berarti gimana akhikanya? Ala sauti akhika. La takun muhibban. Terus lidil mali. Illa ayyakuna muaddaban. Nah, ini contoh ini itu mewakili yang pertama ala abika berarti dijarkan oleh huruf jar. Terus contoh yang kedua ala sauti akhika itu dijarkan oleh idhofah. Terus yang ketiga la takun muhibban. Lidil mali ini sama dijarkan oleh huruf jar. Terus faqul min abika wa akhika wa dil mali mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdi al-ya wal kafu fil awwalaini dhamirul mukhatab wa hiya mudhafun ilaihi mabniun 'alal fathi fi mahalli khafdin wa kalimatul mali fil misali asalisi mudhafun ilaihi aidan. Berarti al-malinya ya, al-malinya itu mudhafun ilaihi.
kan wajib idhofah di itu zu atau di itu majrur bil kasrati al-dhahirati. Oke. Wal maudhu tsani, lanjut. Al maudhu tsani. Al-mutanna wa dzalika nahu unzur ilal jundiyaini. Oke. Wa nahu sallim ala sadiqaini. Fa kullun minal jundiyaini was sadiqaini mahfudun. Idhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-ya'ul maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha. Oke. Wa kullun minal jundiyaini was sadiqaini mutanna li'annahu dallun ala itsnain. Oke, ini terus kita sudah selesai asmaul khamsah. Kita lanjut ke isim tasniyah. Nah, isim tasniyah sama, peraturannya sama kayak di i'rab nasab tadi. Dia sebelum akhirnya dibaca fathah, setelah akhirnya dibaca kasrah. Gitu kan? Unzur ilal jundiyaini, salim ala sadiqaini. Sadiqaini sebelumnya dibaca fathah, setelahnya dibaca kasrah. Sama. Cuman bedanya apa? Kalau di jar berarti dimasuki i'rab dimasuki amil jar, entah itu berupa huruf atau sebab tabaiyah atau sebab idhofah gitu ya. Tapi kalau nasab berarti ya diawali dengan amil nasab, atau kalau bahasanya kita berarti pakai fi'il fa'il gitu kan. Salim berarti kayak Ra'aitu as-sadiqaini misal. Menuntut untuk jadi maf'ul. Terus lidukhuli harfin. Oke, lanjut. Terus kelanjutannya jamak mudzakkar salim. Al-maudhi'u tsalisu. Al-maudhi'u tsalitsu jam'ul mudzakkaris salimu. Nahu raditu 'anil bakrina wa nahu nazartu ilal muslimina al-khashi'ina. Fakullun minal bakrina wal muslimina mahfudun lidukhuli harfil khafdi 'alaihi. Wa alamatu khafdihi al-ya'ul maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha. Wa kullun minhuma jam'u mudzakkarin salimun. Oke, itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim juga kita sudah tahu takrifnya kemarin. Terus kemudian tinggal kita praktekkan kalau ketika jarnya bagaimana. Raditu anil bakrina, berarti al bakrina itu jamak mudzakkar salim, majrurun bi harfil jarri wa alamatu jarrihi apa berarti ya gitu kan. Nazartu ilal muslimina al khashiina berarti al khashiina majrurun wa alamatu jarrihi jamak mudzakkar salim, majrurun wa alamatu jarrihi mahfudun atau majrurun wa alamatu jarrihi yaun. Terus bisa babi apa ini? Wawa na'tun gitu ya. Al khashiina kan jadi naat terhadap muslimin. Oke, terus berarti kita sudah khalas ke pembahasan niyabah yang kedua, yang pertama. Terus sekarang pembahasan niyabah yang kedua, niyabah dari kasroh yang kedua, yaitu apa? Fathah. Nah ini kita masuk ke isim ghairu munsharif. Oke, sebelum masuk ke situ, oke, kita baca dulu niyabatul fathati anil kasrati. Betul, kalau mau diganti Lanjut sampai atas. Niyabatul fathati anil kasrati. Wa amma fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu. Wa aqulu lil fathati mawdi'un wahidun takunu fihi alamatan ala khafdil ismi wa huwa al-ismu alladhi la yansarifu. Wa ma'na kaunihi la yansarifu annahu la yaqbalu sarfa wa huwa at-tanwin. At-tanwin benar. Wal ismu alladhi la yansarifu huwa alladhi asbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyyataini ihdahuma tarji'u ilal lafzi wal ukhra tarji'u ilal ma'na aw wujida fihi illatan wahidatan taqumu maqamal illataini wal ilalul lati tujadu fil ismi wa tadullu alal far'iyyati wa hiya raji'atun ilal ma'na ithnatani laisa ghairu. Al-ula al-alamiyatu wa thaniyatu al-wasfiyatu.
wala budda min wujudin wala budda min wujudi wahidatin min hatainil illataini fil ismil mamnu'i min as-sarfi bisababi wujudi illataini fihi. Bentar, dulu. Kita bahas ke isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu apa sih? Isim ghair munsharif itu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Gampangnya kayak gitu. Gampangnya isim ghair munsharif itu nggak bisa menerima tanwin. Kenapa kok dia alasannya nggak bisa menerima tanwin? Kenapa dia nggak bisa menerima tanwin? Sebenarnya alasannya awalnya isim. Kita kembali lagi ke pembahasan dulu awal-awal bahwasanya hukum asal dari isim itu apa? Mu'rab. Hukum asal dari isim mu'rab. Nah, kalau dia keluar dari keasalan itu kemarin kita sempat bahas ada kalanya dia mabni, ada kalanya dia ghairu munsharif. Kenapa kok dia dikeluarkan dari hukum asal dia mabni? Karena dia menyerupai huruf apa bahasanya? Kalau harfi gitu aja. Biar kepanjangan. Kalau harfi gitu aja. Walaupun nanti si B harfinya kan ada pembagian lagi gitu kan. Terus ghairu munsharif itu dia menyerupai apa? Menyerupai fi'il. Menyerupai fi'il. Jadi gini, mabni karena menyerupai huruf, ghairu munsharif karena menyerupai fi'il. Kita sebelum ke pembahasan ghairu munsharif, kita ke fi'il dulu. Bahwasanya fi'il pertama dia nggak bisa menerima khafat. Oke, khafat kan kita sudah melewati ini. Dia nggak bisa menerima khafat, dan juga dia nggak bisa menerima tanwin karena tanwin itu hanya punyanya isim. Dari kesimpulan ini itu namanya isim. Kok dia menyerupai kalimat fi'il, berarti konsekuensinya isim dia menyerupai fi'il. Pelan-pelan, isim kok dia menyerupai fi'il, konsekuensinya dia juga nggak bisa ditanwin. Satu, dia nggak bisa ditandai oleh tanda aslinya i'rab khafat. Tanda aslinya i'rab khafat apa? Kasrah. Sentimen nggak mau. Karena apa? Dia menyerupai kalimat fi'il. Fi'il ini sentimen banget sama kasrah. Oke. Itu alasan kenapa ada isim ghairu munsharif. Baru kita tarik lagi ke atas isim ghairu munsharif. Kita bahas kemudian penyerupaannya itu baru ada ilatnya. Oke. Gitu ya. Ini sudah jelas? Masya Allah. Coba. Mukanya merah. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Jadi karena itu pengenalan aja, masih pengenalan masuk ke isim ghairu munsharif untuk biar kita nggak kepotong. Maksudnya satu pertemuan itu kita punya pembahasan full isim ghairu munsharif. Jadi kita lanjut pembahasan isim ghairu munsharif ini ya, karena panjang. Maksudnya supaya kita pelan-pelan isim ghairu munsharif ini biar bisa paham. Jadi apa, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya gitu ya sahabat. Aman. Ini cuman apa ya, spoiler dulu lah. Spoiler biar datang lagi besok. Sepinit. Oke gitu ya. Jadi itu lanjut part 2. Kita lanjut part 2, oke. Masalah isim ghairu munsharif itu masih perkenalan awal-awal banget. Kalau rame lanjut part 2. Itu pembahasan yang di isim ghairu munsharif, dan untuk selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdhalas salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun.